Diakronik A. Pada tahun 1853, kedatangan Commodore dari Amerika Serikat memaksa Jepang membuka pelabuhan untuk perdagangan luar negeri. B. Pada tahun 1867, Tokugawa Yoshitonobu mengundurkan diri sebagai shogun, awal transisi kekuasaan ke Kaisar Meiji. C. Pada tahun 1868, proklamasi restorasi Meiji dimulainya reformasi menyeluruh. D. Pada tahun 1871, penghapusan sistem Han provinsi feodal, pembentukan prefektur oleh pemerintahan pusat. E. Pada tahun 1873, wajib militer diberlakukan, reformasi militer dimulai. F. Pada tahun 1872 sampai 1875, reformasi pendidikan, sistem pendidikan nasional didirikan. G. Pada tahun 1889, Konstitusi Meiji diresmikan, sistem pemerintah konstitusional dibentuk. H. Pada tahun 1894 sampai 1895, Jepang menang melawan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang. Jepang mulai menjadi kekuatan regional. Restorasi Meiji adalah titik balik krusial dalam sejarah Jepang, mengakhiri kekuasaan Shogunan Tokugawa yang telah berlangsung lebih dari 2,5 abad dan mengembalikan otoritas pada kaisar. Latar belakang perubahan monumental ini didatangkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, pemerintahan Shogunan Tokugawa semakin melemah seiring waktu, ditandai oleh masalah ekonomi, inflasi, dan kerusuhan sosial yang meluas, menunjukkan bahwa sistem feodalistik yang mereka anut mulai tidak relevan dan tidak efisien. Kedua, kebijakan Shoku isolasi yang diterapkan bertujuan menjaga stabilitas internal dan mencegah pengaruh asing, justru membuat Jepang tertinggal jauh dalam teknologi dan militer dibandingkan dengan kekuatan Barat yang semakin berkembang. Situasi ini mencapai puncaknya ketika Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat tiba pada tahun 1853, memaksa Jepang untuk membuka diri melalui Konvensi Kanagawa dan perjanjian serupa dengan negara-negara Barat lainnya. Peristiwa ini secara terang-terangan menunjukkan kelemahan militer Jepang dan memicu kekhawatiran serius akan potensi kolonisasi. Tekanan asing ini secara signifikan membangkitkan sentimen nasionalisme di kalangan elit Jepang, terutama para samurai tingkat rendah dan bangsawan daerah yang kecewa. Mereka mulai menyerukan pengembalian kekuasaan kepada kaisar yang dianggap sebagai simbol persatuan dan kedaulatan dengan slogan populer "Sonojol", hormati kaisar, usir orang barbar. Ketidakpuasan ini kemudian memuncak dalam Perang Bazahin 1868 sampai 1889, sebuah konflik bersenjata. Kelemahan militer Jepang dan memicu kekhawatiran serius akan potensi kolonisasi. Tekanan asing ini secara signifikan membangkitkan sentimen nasionalisme di kalangan elit Jepang, terutama para samurai tingkat rendah dan bangsawan daerah yang kecewa. Mereka mulai menyerukan pengembalian kekuasaan kepada kaisar yang dianggap sebagai simbol persatuan dan kedaulatan dengan slogan populer "Sunanjoi", hormati kaisar, usir orang barbar. Ketidakpuasan ini kemudian memuncak dalam Perang Bazahin 1868 sampai 1869, sebuah konflik bersenjata antara pasukan pro-kaisar dan keshogunan yang akhirnya mengantarkan Jepang ke era baru restorasi Meiji. A. Bidang-bidang politik dan pemerintahan. Menghapus sistem feodal atau Han dan Daimyo, digantikan oleh pemerintahan terpusat dengan prefektur. Kekuasaan terpusat di bawah kaisar, walaupun secara politik dijalankan oleh oligarki dan domain Satsuma atau Honshu dan Tosa. Membangun Konstitusi Meiji 1889 yang memperkenalkan sistem parlementer modern. Meskipun kekuasaan kaisar dominan. B. Pendidikan didirikan sistem pendidikan nasional, wajib belajar, sekolah dasar, menengah, dan universitas. Menerapkan kurikulum ala Barat, tapi tetap memasukkan unsur moralitas dan loyalitas pada kaisar. Mengirim
mahasiswa dan penjahat ke luar negeri atau misi Iwakura, dan mempekerjakan guru dari barat atau Oyotol Galkokujin. C. Industri dan ekonomi. Modernisasi ekonomi dengan membangun pabrik tambang, perkeretaapian, pelabuhan. Mendorong industrisasi barat atau besi, baja, tekstil. Sistem Zalbatsu atau konglomerat keluarga. Membangun infrastruktur seperti kereta api pertama di Jepang atau Tokyo Yokohama 1872. D. Militer. Membentuk tentara nasional modern, melatih tentara berdasarkan model Prusia dan angkatan laut berdasarkan model Inggris. C. Memenangkan Perang Tiongkok dan Jepang 1894 sampai 1895 dan Perang Rusia dan Jepang 1904 sampai 1905 menunjukkan kekuasaan militer modern Jepang. E. Hukum dan sistem sosial. Diperkenalkannya sistem hukum barat, menghapus sistem kasta sosial samurai, petani, pedagang. Samurai kehilangan status istimewa dan hak untuk membawa pedagang. Haiturel 1876. F. Kebudayaan dan identitas nasional, memajukan ideologi Fukoku Kyohei, promosi Shinto sebagai agama negara, modernisasi budaya lewat adopsi teknologi pakaian gaya arsitektur barat, hubungan internasional, menghapus perjanjian tidak setara dengan negara barat melalui diplomasi, menjadi kekuatan imperial baru di Asia dimulai dengan penguasaan Taiwan, Korea, dan wilayah lainnya.